Audio Jungle. Tema Kemampuanku Terbatas disusun oleh Maria Amanda Intan Puspita Syukur, nomor NIM 19K12, dosen pengampu DRA Emeria Tarihoran SPD MTH, nomor NIDN 27011265001. Selamat pagi anak-anak. Tema kita pada hari ini adalah tentang kemampuanku terbatas. Anak-anak, kita harus mengetahui apa itu kemampuan dan apa itu keterbatasan. Nah, anak-anak, kemampuan merupakan kecakapan setiap individu untuk menyelesaikan pekerjaannya atau menguasai hal-hal yang ingin dikerjakan dalam suatu pekerjaan, dan kemampuan juga dapat dilihat dari tindakan tiap-tiap individu. Sedangkan keterbatasan adalah suatu keadaan yang menunjukkan baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilampaui oleh manusia. Memang manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi manusia hanyalah ciptaan yang terbatas. Audio Jungle. Jadi, kemampuan terbatas adalah suatu keadaan yang menunjukkan di mana kecakapan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan atau menguasai hal-hal yang ingin dikerjakan dalam suatu pekerjaan tidak dapat dilampaui sesuai keinginannya. Audio Jungle. Anak-anak, setiap orang memiliki kemampuan keterbatasan dalam hidupnya. Berikut berbagai kemampuan keterbatasan dalam hidup seseorang. Audio Jungle. Yang pertama, keterbatasan fisik. Contohnya, cacat buta dan cacat lainnya. Kedua, keterbatasan kemampuan intelektual. Contohnya seperti berpikir lambat, susah menganalisis suatu masalah, dan sebagainya. Yang ketiga, keterbatasan psikologi atau sifat atau karakter. Contohnya seperti pemalu, bersikap tertutup, ingin menang sendiri, dan sebagainya. Yang keempat, keterbatasan ekonomi. Contohnya seperti tidak memiliki biaya atau dana. Yang kelima, keterbatasan sistem budaya. Contohnya seperti larangan untuk merantau dan sebagainya. Memiliki keterbatasan dalam hidup tidak menghalangi setiap harapan yang ingin dicapai, justru sebagai dorongan untuk terus berusaha. Ada beberapa cara untuk mengatasi kemampuan yang terbatas, yaitu yang pertama, berpikir maju menjadi lebih baik dengan melakukan kegiatan positif. Yang kedua, mengikuti kegiatan suatu kelompok atau organisasi yang bisa mengasah kemampuan diri. Yang ketiga, hilangkan rasa pesimis dan tidak percaya diri. Yang keempat, berusaha menjadi pribadi yang baik setiap harinya untuk menghilangkan keterbatasan itu. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada bacaan kitab suci. Mari kita baca bersama-sama Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu tempat Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak yang menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Audio Jungle. Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat Audio kepadanya?" Jungle. Anak-anak, setelah membaca kitab suci, dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang telah kita baca. Pertanyaan yang pertama, keterbatasan apa yang dialami atau dihadapi oleh para murid Yesus dalam kisah tersebut? Audio Jungle. Pertanyaan yang kedua, perasaan atau sikap apa yang muncul dalam diri mereka saat menghadapi keterbatasan? Pertanyaan yang ketiga, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi keterbatasan mereka?
Pertanyaan yang keempat, pesan apa yang kamu peroleh dari kisah tersebut? Dalam bacaan Markus bab 4 ayat 35 sampai 41, terdapat dua pesan yang kuat yang tersampaikan dalam kisah Yesus meredakan angin ribut. Pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang pada saat manusia diciptakan, Allah bermaksud supaya manusia dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Bukan maksud Tuhan untuk bersikap tidak adil. Ketika dalam keluarga ada satu anggotanya yang cacat, misalnya, Tuhan hendak mengajari mereka untuk lebih peduli dan menyayangi anggota keluarga itu. Kita semakin diteguhkan jika saling membantu dan bekerja sama dalam keterbatasan masing-masing demi saling melengkapi dan mengembangkan diri. Kedua, pada akhir manusia harus sadar, bila mana mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakini Tuhan Allah. Kenyataan tersebut dapat kalian lihat mengapa pada saat-saat sulit orang tuamu atau kamu lebih rajin berdoa, supaya kamu lulus ujian. Banyak orang tuamu bermohon kepada Tuhan dengan bernovena. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati selalu.